Selamat datang di aplikasi SPMB Online Kabupaten Garut. Setelah berhasil login, Anda akan langsung melihat halaman utama atau dashboard pendaftar. Di halaman ini, Anda bisa memantau seluruh tahapan proses pendaftaran, mulai dari pembuatan akun hingga daftar ulang. Di sisi kiri layar, terdapat menu navigasi utama. Menu dashboard adalah halaman yang sedang Anda lihat. Menu identitas atau biodata digunakan untuk mengisi data diri calon peserta. Menu pendaftaran SPMB digunakan untuk memilih jalur dan sekolah tujuan. Menu riwayat pendaftaran berisi riwayat sekolah yang telah Anda pilih. Menu cetak bukti pendaftaran untuk mencetak lembar bukti pendaftaran yang sah. Menu kelengkapan daftar ulang hanya akan aktif setelah peserta dinyatakan diterima. Dan di bagian bawah, Anda dapat mengganti password atau keluar dari akun. Di tengah halaman dashboard, ditampilkan urutan tahapan pendaftaran. Setiap tahapan akan diberi status yang berbeda, mulai dari belum mulai, sedang berlangsung, hingga selesai. Jika Anda melihat status belum diisi, segera klik untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Bagian bawah dashboard menampilkan pengumuman penting dari panitia SPMB. Jika ada informasi baru seperti jadwal seleksi atau hasil pengumuman, akan muncul di sini secara otomatis. Pastikan Anda selalu memantau dashboard ini secara berkala untuk mengikuti perkembangan proses pendaftaran. Itulah penjelasan mengenai tampilan utama atau dashboard aplikasi SPMB Online. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahap pengisian biodata. Halaman ini wajib diisi oleh semua pendaftar sebelum bisa melanjutkan ke tahap pendaftaran sekolah. Bagian pertama adalah data diri. Silakan isi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, NIK, dan nomor kartu keluarga. Pastikan semua data sesuai dengan dokumen resmi yang dimiliki. Bagian kedua adalah asal sekolah. Jika Anda berasal dari sekolah yang terdaftar di Kabupaten Garut, cukup cari nama sekolah dan pilih dari daftar yang tersedia. Jika sekolah Anda tidak terdaftar, misalnya sekolah swasta atau pondok pesantren, Anda dapat memilih opsi sekolah tidak terdaftar dan mengisi nama serta alamat sekolah secara manual. Jika Anda berasal dari luar Kabupaten Garut, pilih opsi sekolah luar Garut dan isi datanya sesuai yang tertera di rapor atau dokumen resmi lainnya. Dan jika peserta tidak pernah sekolah sebelumnya, pilih opsi tidak sekolah. Bagian ketiga adalah data keluarga. Lengkapi informasi tentang ayah, ibu, dan wali jika ada. Masukkan juga nomor telepon aktif yang bisa dihubungi jika diperlukan oleh panitia. Bagian keempat adalah alamat domisili. Isikan alamat lengkap sesuai tempat tinggal saat ini. Pilih provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa secara bertahap hingga sistem menampilkan peta interaktif. Anda dapat menggeser pin peta untuk menyesuaikan posisi rumah atau memasukkan koordinat secara manual. Koordinat ini akan digunakan untuk perhitungan jarak ke sekolah tujuan saat memilih jalur. Setelah semua data diisi dengan lengkap dan benar, klik tombol simpan perubahan. Pastikan Anda memeriksa ulang semua data sebelum menyimpan, karena biodata yang sudah dikonfirmasi tidak dapat diubah kembali. Setelah biodata selesai, kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pendaftaran SPMB dan pemilihan jalur sekolah. Sebelum memulai pendaftaran sekolah, pastikan Anda sudah melengkapi dan mengonfirmasi biodata terlebih dahulu. Jika biodata belum dikonfirmasi, maka Anda akan melihat peringatan seperti ini. Anda belum melengkapi dan mengonfirmasi biodata. Silakan kembali ke menu identitas biodata, lengkapi semua isian, dan tekan tombol. Simpan hingga status biodata Anda berubah menjadi terkonfirmasi. Setelah biodata lengkap dan terkonfirmasi, barulah Anda bisa mengakses halaman pendaftaran SPMB. Pada halaman ini terdapat dua bagian utama. Di sebelah kiri, Anda dapat memilih jalur pendaftaran yang tersedia, dan di sebelah kanan, sistem akan menampilkan daftar sekolah tujuan berdasarkan jalur yang Anda pilih. Setiap jalur memiliki jadwal yang berbeda. Jika jalur belum dibuka atau sudah ditutup, maka tidak dapat dipilih. Pilih salah satu jalur yang aktif, misalnya zonasi domisili, afirmasi, atau prestasi. Setelah memilih, sistem akan menampilkan sekolah-sekolah yang relevan dengan jalur tersebut. Untuk jalur domisili, daftar sekolah akan ditentukan berdasarkan jarak rumah Anda. Namun, untuk jalur lainnya, Anda bisa mencari sekolah secara manual melalui kolom pencarian. Setiap sekolah menampilkan informasi seperti nama, alamat, jarak, kuota yang tersedia, dan persentase pendaftar. Klik tombol daftar di sekolah ini untuk melanjutkan proses pendaftaran. Jika sudah yakin, klik ya pada konfirmasi yang muncul. Jika pendaftaran berhasil, Anda akan diarahkan ke halaman berikutnya. Persyaratan daftar.
Segmen ini akan kita bahas selanjutnya. Setelah berhasil memilih sekolah tujuan, Anda akan diarahkan ke halaman persyaratan pendaftaran. Di bagian atas halaman, Anda akan melihat ringkasan data pendaftaran Anda, seperti nama peserta, alamat lengkap, dan jalur pendaftaran yang dipilih. Jika Anda merasa ada kesalahan pada pilihan sekolah atau jalur, klik tombol ubah untuk melakukan koreksi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Bagian utama halaman ini dibagi menjadi dua, persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum merupakan dokumen atau keterangan yang wajib dilengkapi oleh semua peserta. Untuk setiap persyaratan, Anda cukup memilih apakah dokumen tersebut ADA atau Retaidak ADA. Jika semua persyaratan sudah Anda isi, klik tombol konfirmasi simpan persyaratan umum untuk menyimpan. Persyaratan khusus bagian ini hanya muncul untuk jalur tertentu. Jika Anda mendaftar melalui jalur prestasi akademik, maka Anda wajib mengisi nilai rapor dari semester 4 hingga semester 6. Isilah semua nilai pengetahuan dan keterampilan untuk mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Jika Anda mendaftar melalui jalur prestasi non-akademik, Anda akan diminta mengisi data kejuaraan yang pernah diikuti. Sertakan nama lomba, tingkat kejuaraan, juara yang diraih, dan nomor bukti penghargaan jika ada. Setelah mengisi nilai atau data kejuaraan, jangan lupa klik tombol simpan agar data Anda tersimpan dengan benar. Konfirmasi akhir. Jika semua persyaratan sudah lengkap dan tidak ada yang perlu diubah lagi, klik tombol selesaikan pendaftaran. Perlu diingat, setelah pendaftaran diselesaikan, Anda tidak dapat melakukan perubahan data kembali. Pastikan semua informasi sudah benar sebelum menekan tombol ini. Setelah selesai, Anda tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi dari sekolah tujuan Anda. Semua proses yang telah Anda lakukan akan tercatat dan dapat dilihat secara lengkap. Kita akan lanjut ke segmen berikutnya, riwayat pendaftaran, untuk melihat jejak proses yang sudah Anda lakukan selama mengikuti SPMB. Di halaman riwayat pendaftaran, Anda dapat melihat seluruh jejak proses yang pernah Anda lakukan dalam mengikuti SPMB online. Setiap entry menunjukkan sekolah tujuan yang Anda pilih, jalur pendaftaran yang diikuti, status terakhir dari proses pendaftaran, serta tahun pelaksanaan SPMB. Riwayat ini sangat berguna jika Anda pernah melakukan pendaftaran lebih dari satu kali dalam tahun berbeda, atau ingin memastikan kembali tahapan yang telah dilalui. Semua informasi dicatat secara otomatis oleh sistem dan ditampilkan secara rapi dalam bentuk tabel, agar mudah Anda pantau kapan saja. Selanjutnya, kita akan masuk ke segmen berikutnya. Di halaman ini, Anda bisa mencetak bukti pendaftaran setelah semua proses selesai. Jika belum muncul, pastikan Anda telah menyelesaikan seluruh tahapan pendaftaran. Selanjutnya, kita lanjut ke segmen kelengkapan daftar ulang untuk melihat apa saja yang perlu dipersiapkan setelah Anda dinyatakan diterima. Halaman ini menampilkan data persyaratan yang telah Anda isi sebelumnya. Pada tahap daftar ulang, silakan cetak dan lampirkan dokumen ini sebagai bagian dari kelengkapan berkas pendaftaran. Untuk menjaga keamanan akun Anda, silakan perbarui password secara berkala. Masukkan password lama Anda, kemudian buat password baru yang kuat dan mudah diingat. Jangan lupa konfirmasi password baru Anda sebelum menyimpan perubahan. Terima kasih telah menyelesaikan seluruh tahapan SPMB online. Pastikan semua data yang Anda isi benar dan valid. Jika sudah dinyatakan diterima, segera lengkapi proses daftar ulang sesuai jadwal dan instruksi dari sekolah tujuan. Semoga sukses dan selamat melanjutkan pendidikan di jenjang berikutnya.